Di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah dan dinamika PGRI. Poin pertama yaitu jati diri dan sejarah umum. PGRI, organisasi perjuangan, profesi dan ketenagakerjaan. Tujuannya mempertahankan dan membela hak asasi guru. Daya tahannya eksis selama 75 tahun lebih melewati berbagai zaman. PGRI bukan sekedar organisasi profesi biasa. Ia adalah fenomena menarik dalam sejarah Indonesia karena lahir, tumbuh, dan berkembang seiring dengan dinamika bangsa sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Selama lebih dari 75 tahun, PGRI telah terbukti tahan uji terhadap perubahan zaman dan rezim politik. Di saat banyak organisasi lain yang lahir sejaman dengannya tumbang, PGRI justru semakin kuat. Sebagai organisasi perjuangan, PGRI menjadi wadah bagi guru untuk mempertahankan dan membela hak asasi mereka, baik sebagai warga negara maupun pemangku profesi keguruan, guna memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera. Poin kedua yaitu gerakan guru pada masa kolonial. Diskriminasi Belanda. Sekolah dipisah berdasarkan kasta sosial. Kesenjangan gaji guru desa sebesar F7,50 sedangkan lulusan Hoofddaagte sebesar F130. Perubahan nama PGHB 1912 menjadi PGI 1932. Masa kolonial Belanda sebelum PGRI lahir, perjuangan guru dimulai di masa penjajahan Belanda yang penuh diskriminasi. Saat itu, sekolah dibeda-bedakan berdasarkan kasta sosial. Sekolah desa atau bisa disebut volkschool untuk rakyat biasa di desa. Sekolah dasar angka 2 untuk rakyat biasa di kota. Dan sekolah dasar berbahasa Belanda khusus untuk anak ningrat atau priai dan pegawai pemerintah. Diskriminasi ini sangat terlihat pada sistem penggajian. Lulusan sekolah guru desa hanya digaji sebesar F7,50 per bulan, sementara lulusan sekolah elit seperti Hoofddaagte bisa mencapai F130 per bulan. Ketimpangan ini mendorong para guru mulai berserikat. Pada tahun 1912 berdiri Persatuan Guru Hindia Belanda, yaitu PGHB, yang bersifat unitaristik. 1932, nama PGHB berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Penggunaan kata Indonesia saat itu adalah aksi heroik yang mengejutkan Belanda karena dianggap sebagai benih pemberontakan nasional. Poin ketiga yaitu lahirnya PGRI, 25 November 1945. Momentum 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Lokasi Kongres Guru Indonesia di Gedung SGP Surakarta. Kondisi sidang tetap berjalan di tengah pengeboman oleh tentara Inggris. Kelahiran di tengah bau mesiu, 25 November 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, para guru merasa perlu memiliki wadah pemersatu yang bebas dari serikat ijazah atau golongan. Pada tanggal 23 November sampai 25 November 1945 diadakan Kongres Guru Indonesia di Sekolah Guru Puteri SGP Surakarta. Momen ini sangat dramatis karena sidang berlangsung di tengah suara ledakan bom dari tentara Inggris yang menyerang studio RRI Surakarta. Hanya berjarak ratusan meter dari tempat kongres. Dalam suasana mencekam itu, PGRI resmi berdiri dengan semangat menghapuskan segala perbedaan tamatan sekolah, daerah, politik, maupun agama. 3 tujuan utama berdirinya PGRI adalah: yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan berdasarkan dasar kerakyatan. Dan yang terakhir, membela hak dan nasib buruh serta guru secara umum. Lanjut pada masa Perang Kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1949. Nah, pada periode ini, prioritas PGRI adalah perjuangan fisik. Banyak guru meninggalkan kapur tulis untuk memanggul senjata demi mempertahankan kedaulatan NKRI. Meski dalam kondisi perang, PGRI tetap aktif secara organisasi melalui kongres-kongres penting. Yang pertama, Kongres 2 pada tahun 1946, yang menuntut pemerintah agar gaji guru tidak dihentikan dan segera dibuat Undang-Undang Pokok Pendidikan Nasional. Lalu ada Kongres 3 pada tahun 1948 memutuskan pemekaran cabang-cabang agar organisasi lebih lincah dan efektif bergerak hingga ke daerah yang terpencil. Lanjut, masa demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga 1959. Nah, setelah kedaulatan diakui, PGRI mulai memperkuat posisinya sebagai wadah tunggal guru Indonesia. Pada Kongres 4 di Yogyakarta pada tahun 1950, Serikat Guru Indonesia atau bisa disingkat SGI dari Bandung yang memiliki 39 cabang resmi meleburkan diri ke dalam PGRI. Masa ini diwarnai dengan perjuangan otonomi pendidikan dan sistem penggajian tunggal yang lebih adil bagi para pendidik. Lanjut, masa demokrasi terpimpin 1959 hingga 1965. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini, PGRI menghadapi tantangan besar karena adanya infiltrasi kepentingan politik praktis ke dalam organisasi. Lalu terjadi perpecahan internal yang munculnya PGRI non-fak sentral. Namun karena semangat unitaristik berhasil membuat dan menjaga eksentasi organisasi. Lanjut, masa Orde Baru 1966 hingga 1998. Di masa Orde Baru ini, PGRI mengalami konsolidasi total. Organisasi ditekankan menjadi wadah tunggal untuk mendukung program pembangunan pendidikan pemerintah. Meski pengawasannya ketat, PGRI tetap fokus pada peningkatan profesionalisme guru. Nah, perannya menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan pembangunan pendidikan dan fokus pada peningkatan mutu profesionalisme di bawah pengawasannya. Lanjut guys, masa reformasi 1998 sampai sekarang. Kemandirian kembali menjadi organisasi independen. Kongres Lembang 1998. Pencapaian menggolkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen. Dampak kesejahteraan guru meningkat melalui tunjangan profesi, sertifikasi. Lanjut kesimpulannya. Perjalanan PGRI adalah sejarah perjuangan guru dari masa kolonial hingga reformasi. Bermula dari perlawanan terhadap diskriminasi Belanda, para guru akhirnya bersatu tanpa sekat pada 25 November 1945 demi kedaulatan NKRI. Meski sempat diterjang badai politik, PGRI tetap kokoh hingga berhasil mengawal lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Hasilnya, guru kini bukan lagi sekedar pekerja, melainkan profesi ahli yang bermartabat dan sejahtera melalui tunjangan sertifikasi.